Kembali lagi bersama Dokter Menjawab Heartline TV. Kita masih membahas tentang osteoartritis bersama dengan Dr. Muhammad Najib, spesialis ortopedi. Dok, kalau osteoartritis ini kan bahasanya kurang awam buat pasien ya. Gimana sih dia tahu kalau, waduh saya ini kena osteoartritis, kapan waktunya dia tuh harus ke dokter gitu? Ya, itu suatu pertanyaan yang cukup bagus. Jadi pengapuran itu atau osteoartritis, jadi pengapuran itu bahasa awamnya. Jadi pasien itu sebetulnya kalau kita ambil rata-rata, hampir semua laki-laki maupun wanita di atas 50 tahun, kalau datang 100 orang, kita lakukan pemeriksaan X-ray, biasanya 90% sudah ada pengapuran. Tapi dari situ, dari 90 orang tersebut, tidak semuanya mengeluh nyeri lutut. Pasien itu akan datang ke dokter kalau sudah ada gangguan nyeri. Tapi kalau dia keluhan yang pertama pasien datang ke dokter itu adalah nyeri lutut. Yang kedua bunyi, biasanya lututnya bunyi, Kretek-kretek gitu. Kretek-kretek. Jadi kalau hanya bunyi saja, pasien itu tidak aware bahwa itu suatu pengapuran. Dia merasa ya ini sudah biasalah lutut bunyi. Tapi begitu nyeri, pasien itu akan merasakan ada panca indera keenam, yaitu nyeri yang menyebabkan wah ini saya harus menemui dokter. Mungkin saya kena pengapuran. Tapi dengan adanya iklan di media massa seperti yang saya jelaskan tadi, oh ini nyeri, pasien akan mencoba membeli obat tersebut dulu. Betul. Dia akan merasakan reaksi dari obat selama 1 minggu. Kalau tidak mengalami kemajuan, baru dia akan ke dokter. Jadi bahasa awamnya osteoartritis yang paling gampang dan paling sering saya gunakan ya pengapuran tersebut. Kenapa kok disebut pengapuran? Karena secara teoritis pengapuran itu adalah kerusakan dari tulang rawan sendi. Jadi tulang rawan sendi itu mengalami degeneratif, kerusakan, sedangkan fungsi dari tulang rawan itu ada 2. Yang pertama dia memproduksi cairan sendi atau oli, makanya gejala yang pertama timbul itu biasanya bunyi karena produksi olinya berkurang. Gejala yang kedua biasanya nyeri. Kenapa kok bisa nyeri? Karena tulang rawan tersebut mengalami kerusakan sehingga tulang beradu sama tulang pada posisi berdiri, jalan jauh atau naik turun tangga atau menekuk. Dan pada sensasi dia nyeri tersebut, pasien itu datang ke dokter. Oke. Berarti kalau sebelum 50 mungkin nggak dia sebaiknya memeriksakan diri ke dokter? Bisa. Jadi di Rumah Sakit Omni itu ada screening untuk osteoartritis. Jadi untuk mengetahui secara dini apakah dia sudah mengidap pengapuran atau tidak. Sebab kalau pengapuran sendiri itu secara klinis, secara medis dibagi 4 grade, 4 stadium. Stadium yang pertama itu stadium di mana hanya bunyi-bunyi saja kalau dari gejala klinis pasien tersebut. Tapi dari ronsen itu sudah mulai ada degeneratif proses. Di radiologi di ronsen di lututnya itu ada mulai narrowing joint space. Jadi celah sendinya sudah mulai menyempit. Terus grade 2 biasanya pasien sudah mengalami nyeri. Di samping bunyi dia sudah mulai nyeri, tapi range of motion atau pergerakan sendinya itu masih seperti normal, masih bisa nekuk, belum terbatas. Nah dari ronsen baru kelihatan sudah mulai narrowing joint space-nya bukan di satu sisi tapi di kedua sisi sendi lututnya, dan di sendi tempurungnya sudah narrowing. Grade 3 atau stadium 3 itu ditandain nyeri sendi, bunyi-bunyi, dan range of motion atau pergerakan sendinya jadi mulai terbatas. Yang biasanya nekuk bisa duduk bersila tersebut, dia sudah terbatas maksimal 90 derajat nekuk lututnya. Dan dari gambaran X-ray-nya itu sudah ada osteofit di belakang yang mengganjal. Kenapa kok nggak bisa nekuk? Karena di belakang sini ini sudah ada osteofit atau tulang yang tumbuh, sehingga dia terbatas nih, nekuknya nggak bisa maksimal atau normal. Grade 4 itu biasanya bukan narrowing lagi tapi kissing bone, jadi sendinya itu sudah nempel. Nah, pasien biasanya dari gejalanya didapatkan nggak bisa nekuk atau posisinya itu statis, jadi pasien itu tidak bisa menggerakkan sendi lututnya atau tidak bisa membuat sendi lututnya itu lurus 0 derajat, itu tidak bisa. Dan biasanya pengobatan yang dokter lakukan itu tergantung dari stadium tersebut. Oh, beda stadium, beda penata-laksanaan berarti ya, Dok. Dok, juga kalau misalnya kan dari tadi kita ngomongin lutut nih, kalau misalnya di tangan, biasanya ada bengkak, benjolan? Iya, jadi
pertama kali pasien datang ke poli ortopedi, ke poli saya itu biasanya dia mesti memikirkan ini satu penyakit pengapuran itu asam urat. Nah, pengapuran itu juga bisa terjadi di sendi-sendi, selain di lutut, di panggul, juga di jari-jari tangan, di tulang belakang. Kalau di tangan, dia akan mengalami pengapuran, membuat sendi itu jadi kaku, jadi susah digerakkan, dan biasanya ada deformitas, jadi bentuknya itu sudah mengalami perubahan. Tapi itu tadi kita harus membedakan, biasanya kalau asam urat yang tinggi itu bisa menyerang di sendi-sendi kecil, bukan di lutut atau di panggul. Dan biasanya ada histori kalau asam urat yang tinggi itu pasien mengalami konsumsi yang meningkatkan asam urat kayak jeroan, kacang-kacangan, belinjo atau mente yang melebihi kapasitas di satu hari sebelumnya, dan mengalami kesakitan yang hebat di telapak tangan atau jari-jari kaki sehingga sampai terbangun kesakitan dan dia datang dengan kemerahan. Tapi kalau pengapuran nggak ada tanda-tanda inflamasi yang akut atau peradangan yang akut kayak kemerahan, bengkak. Biasanya sudah mulai bentuk tangannya itu berubah. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kadang-kadang mungkin rancu ya dia antara asam urat sama sebenarnya itu pengapuran atau bukan. Ya. Gitu. Kalau tadi dibilang screening osteoartritis itu yang dilakukan apa sih, Dok? Jadi kalau paket di Omni Hospital screening itu biasanya pasien akan dilakukan pemeriksaan X-ray. Karena pengapuran sering terkena di sendi lutut, dilakukan X-ray, pemeriksaan X-ray sendi lutut dengan posisi pasien berdiri. Kenapa berdiri? Karena di situ bisa kita lihat celah sendinya menyempit apa tidak. Terus yang kedua, setelah dilakukan pemeriksaan X-ray, maka akan dilakukan konsultasi ke dokter spesialis ortopedi di rumah sakit. Dari situ akan dilakukan penilaian dari klinis sama radiologisnya, stadium berapa ini pasien, dan diedukasi apa hal yang harus dilakukan, apa yang harus dihindarkan. Ini kalau misalnya nyeri gitu pada istirahat hilang nggak, Dok? Kalau pada pengapuran, nyeri itu akan hilang pada saat istirahat. Jadi pada stadium 1 dan 2 yang dimana dilakukan treatment obat-obatan atau penyuntikan cairan sendi, nyeri itu akan hilang dengan istirahat. Karena kalau nyeri itu tidak hilang dengan istirahat, biasanya pengapurannya itu sudah grade 3 atau grade 4. Oh, jadi dia terus-terusan nyerinya ya. Itu kan kalau sudah ada keluhan nyeri berarti sudah ada peradangan, Dok. Yeah. Berarti sudah seharusnya diistirahatkan. Yeah. Nggak boleh dipakai dulu gitu. Tidak kan? Boleh terlalu banyak aktivitas. Oke. Apakah X-ray tadi itu gold standar pemeriksaan osteoartritis atau ada yang lebih advance lagi, Dok? Ya, jadi biasanya pada pasien-pasien kita harus memilah gitu. Kadang-kadang ada pasien yang tidak percaya bahwa dia sudah kena pengapuran dengan denial dia ya. Iya. Masa sih, Dok, saya udah kena, padahal saya kan masih muda, masih 40. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk meyakinkan pasien tersebut. Biasanya kita lakukan pemeriksaan MRI atau kadang-kadang kita merasa dari klinis pasien ini harusnya grade 3, tapi kok pasiennya nggak kesakitan gitu loh. Jadi kita penasaran, kita lakukan pemeriksaan MRI untuk mengetahui lebih lanjut apakah dari X-ray dan MRI ini cukup berhubungan atau tidak. Jadi diagnosa itu setelah MRI ya, Dok? Ya, biasanya pada kasus-kasus tertentu baru kita lakukan MRI. Atau contoh misalnya pada seorang atlet yang dulu riwayatnya atlet, saya ini olahraga loh, Dok, lari maraton, saya itu rajin lari, saya rajin treadmill, masa sih saya kena pengapuran? Nah, untuk menunjukkan lebih jauh kerusakan degeneratif yang terjadi di lutut itu lebih jelasnya dengan MRI. Dari situ kita bisa melihat meniskusnya sudah ada degeneratif, kerusakan, dari ligamen-ligamennya sudah ada kerusakan, dan pengapuran atau kerusakan sendi tersebut juga bisa terlihat lebih jelas dengan MRI. Jadi pasien itu bisa menerima sakitnya dan bisa kita lakukan treatment lebih lanjut. Jadi, Pak, sebaiknya dihindari olahraga ini yang high impact, misalnya lari, atau hobi larinya dikurangin, seperti itu. Berarti apakah kalau atlet punya angka osteoartritis lebih tinggi? Iya, jadi secara tidak langsung dengan budaya sekarang ini banyak maraton, kasus ortopedi semakin meningkat.
Oke, oke. Kalau selain MRI, ada tes darah dulu, tes darah juga ya dok ya? Jadi biasanya kita singkirkan juga, apalagi kalau pasien ada riwayat histori asam urat atau penyakit rematik orang tuanya. Yang memperberat osteoartritis itu sendiri ya. Kalau ada juga analisis cairan sendi, itu tuh gimana tuh dok? Jadi kadang ada pasien yang datang dengan keadaan lututnya itu bengkak. Jadi bukan hanya nyeri, bukan hanya bunyi, tapi lutut bengkak. Nah, biasanya itu kita lakukan aspirasi atau pengambilan cairan sendi tersebut di samping untuk menghilangkan rasa nyeri di lutut yang ngebet karena produksi cairan yang berlebihan. Kita analisa apa yang terjadi pada lutut tersebut. Kalau memang pure murni karena pengapuran, biasanya tidak ada tanda-tanda inflamasi yang kronis. Jadi ada inflamasi akut atau jaringan non-inflamasi, di mana kita bisa mengedukasi pasien, ini berarti ibu terlalu banyak jalan, kurangin jalannya supaya tidak timbul cairan sendi yang berlebihan, tidak bengkak lagi lututnya. Biasa kan bengkak juga identik dengan patah tulang ya dok ya? Ya. Kadang mungkin mereka pikir pas kretek-kretek, wah jangan-jangan ada yang patah. Ya, kadang-kadang juga bisa seperti itu. Jadi atau ada riwayat trauma, jadi pasien itu sudah tua, dia sudah ada pengapuran, tiba-tiba dia jalan ke pasar atau kemana, dia tersandung sedikit, terjadi pergeseran atau high impact yang penekanan pada lutut, dia terjadi trauma di lutut tersebut, terjadi pembengkakan, dia takutnya patah atau apa, begitu di ronsen tidak ada garis patah tapi bengkak banget. Biasanya kita keluarkan cairan sendinya itu ada tanda perdarahan. Dan perdarahan yang terjadi di sendi itu tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa diserap oleh sendi. Tidak bisa diserap, harus karena dikeluarkan, ya? makanya harus dikeluarkan. Oke. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu pengobatan osteoartritis sendiri, masih bersama dengan dokter menjawab. Jangan kemana-mana.